Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam Banten TV Podcast dan tentu saja bersama DPRD Provinsi Banten. Dan pemirsa, kali ini kita akan membawa tema yaitu menuju transportasi publik terintegrasi di Banten. Masih ingat baru saja di launching menjadi kado ulang tahun bagi Provinsi Banten dengan menghadirkan moda transportasi yang terintegrasi dan diberi nama yaitu Trans Banten. Nah, program ini baru saja diluncurkan menjadi langkah awal untuk memperkuat layanan angkutan massal perkotaan, terutama juga proyek perpanjangan jalur KRL dari Rangkas Bitung ke Serang dan juga pembangunan stasiun Rangkas Bitung Ultimate. Nah, ini tengah dikebut untuk mendorong konektivitas antar moda. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana transportasi publik terintegrasi di Banten ini, kemudian juga peran ya dari DPRD Provinsi Banten, telah bersama saya yaitu Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banten dan juga sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Banten, Bapak Muhammad Nurholis STHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dewan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini kita ngobrol-ngobrol dengan tema yang berbeda lagi. Kali ini terkait dengan transportasi publik terintegrasi. Di Banten ini sudah lumayan macet ya, bukan lumayan lagi nih, kayaknya sudah juga selain Tangerang Raya ya Pak Dewan ya, di Banten juga terutama Serang dan sekitarnya juga sudah lumayan banyak masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi. Betul. Nah, ini juga harus ada solusi untuk hadirkan moda transportasi massal, kemudian juga mengurai kemacetan di beberapa titik. Betul. Nah, ini seperti apa mungkin dengan isu terkini bisa dijelaskan terlebih dahulu peran dan juga fungsi Komisi 4 DPRD dalam mengawasi pembangunan dan layanan transportasi publik di Banten. Baik, ini memang masalah transportasi ini juga menjadi salah satu isu yang harus kita segera antisipasi karena memang Kota Serang ini sebagai ibu kota Banten tentunya kita berharap kemajuannya juga signifikan. Ya. Kemajuan di bidang dari segala bidang harus lebih signifikan. Artinya apa? Artinya kita juga harus bersiap tentang nanti kemacetan yang akan ditimbulkan di Kota Serang ini ya. Kota Serang ini. Nah, makanya salah satu program kita yaitu Trans Banten ya yang kita luncurkan. Kita berharap ini memang masih kita uji coba. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan makin maksimal tentunya. Nah, kita berharap sih nggak jauh-jauh kita potret saja Jakarta gitu ya, yang sudah mampu mengintegrasikan alat transportasinya gitu, moda transportasinya seperti di negara-negara maju ya, terutama di negara Eropa dan lain sebagainya. Tentunya ini harapan kita. Nah, Banten ini sebagai penyangga DKI, ibu kota DKI, tentunya memang yang paling besar dampaknya tentang kemacetan tentunya Tangerang Raya, ya Tangerang Raya. Tapi Tangerang Raya sudah mulai berbenah juga dengan mengintegrasikan semua alat transportasi dengan DKI. Dengan DKI tentunya Serang juga harus segera bangkit, harus segera membenahi diri. Nah, makanya kita luncurkan juga Trans Banten ini, itu salah satu solusinya. Artinya di Banten itu sudah sangat diperlukan ya moda transportasi massal, dengan hadirnya Trans Banten ini juga menjadi solusi begitu ya. Betul. Bagi masyarakat yang juga mobilitasnya cukup tinggi dan juga untuk mengurangi kendaraan pribadi di jalan begitu ya, Pak Dewan. Betul. Tapi sebetulnya memang di luar dari Tangerang Raya, Banten ini terutama Kota Serang dan sekitarnya memang sudah sangat memerlukan begitu ya Pak Dewan ya. Iya, saya kira memang kalau ngomong kebutuhan dan keperluan tentunya harus lewat kajian ya, dan itu kajian kita bahwa sudah saatnya tentunya sebagai ikon ibu kota ya, Banten ini juga berbenah di masalah transportasi. Nah, jadi selain transportasi juga alat untuk transportasi juga harus segera mulai berbenah juga gitu. Misalnya traffic light yang memang yang harus terintegrasi, yang bisa dikendalikan ya gitu ya, yang smart gitu, yang saya kira itu juga mulai harus berbenah gitu, smart city-nya ya, smart city untuk itu. Nah, saya kira ini langkah yang sudah benar dilakukan oleh Gubernur Bang Andra, saya kira untuk melaunching Trans Banten ini, walaupun memang banyak juga yang terdapat efeknya ya, kira-kira terhadap
transportasi umum lainnya yang kemarin-kemarin sempat di demo juga, ada Yeah. demo juga tentang itu gitu saya kira. Betul, betul. Tapi yang pasti ini adalah solusi begitu ya. Betul. Bagaimana pemerintah Provinsi Banten hadir memberikan layanan transportasi untuk masyarakat di Provinsi Banten, terutama untuk Kota Serang, jantungnya ibu kota Provinsi Banten, etalase begitu ya. Bagaimana juga sudah harus tadi disampaikan berbenah. Nah, tadi juga ada pro dan kontra begitu ya dengan hadirnya moda transportasi Trans Banten ini. Salah satunya juga mungkin dari teman-teman di Kota Serang ya, Betul, yaitu betul. adanya hadiran ini adalah protes begitu. Pandangan dari DPRD sendiri seperti apa? Ya, memang idealnya ini kalau memang nanti sudah berjalan, harusnya mereka yang transportasi umum ini menjadi feeder-feeder. Ini ya, menjadi penghubung-penghubung kayak di DKI seperti itu. DKI kan orang mau dari Tangerang, mau dari kota Tangerang, mau dari Tangsel masuk Jakarta ya sudah terhubung dengan alat transportasi yang di Jakarta. Dan sekali bayar ya, bayar kalau di Jakarta. Memang subsidinya cukup tinggi kalau untuk Jakarta, sehingga mampu untuk memberikan subsidi terhadap layanan transportasinya. Makanya KRL, busway dan lain-lainnya itu murah ya, termasuk ringan lah di DKI karena memang ada istilahnya subsidi untuk di wilayah transportasi. Tapi kalau kita lihat memang di Banten sendiri itu di Pulau Jawa ya, bisa dikatakan ketinggalan masalah transportasi terintegrasi ini. Kita tahu Jawa Timur sudah nyampe Madura bahkan gitu ya, nyampe Sidoarjo, nyampe Madura. Nah, sementara kita masih berkutat di kota saja belum selesai gitu ya, di kota Serang aja belum selesai. Artinya ini apa artinya? Kita harus dukung. Jawa Tengah juga sudah, Jawa Barat sudah ada gitu ya kan. Nah, di Jawa ini memang yang terakhir saya kira memang Banten. Yang terakhir untuk menerapkan transportasi kayak bis Trans Banten gini ya. Kalau Jakarta kan Transjakarta, kalau Jatim kan Transjatim gitu ya. Nah, ini harus kita dukung karena ini nanti selain untuk juga mempermudah terkonektivitas juga bisa jadi nanti bisa digratiskan, bisa jadi nanti misalnya anak sekolah gratis ya kan. Bisa jadi nanti menjadi subsidi alat transportasi. Ini kan menjadi solusi untuk masyarakat Banten saya kira. Gitu. Terobosan ya, terutama juga untuk kemajuan layanan transportasi. Betul. Nah, saya kira nanti kan kita berharap itu nggak cuma dari Serang saja, nanti meluas nanti ke Pandeglang, ke Lebak ya kan, nanti ke Tangerang Raya gitu kan. Nanti yang Tangerang Raya kan ini sudah Malaysia Tangerang Raya mungkin yang paling cepat ya. Tapi nanti kan kita berharap nanti bisa sampai Lebak, sampai Pandeglang, kan ada transportasi yang mudah, saya kira kayak busway Jakarta terkonektivitas ya kan. KRL-nya juga nanti saya berharap dari sekarang kan KRL mulai dibenahi nih. Kita juga ajukan kajian di tahun 2026 untuk KRL ya. Untuk KRL ini kita akan ada kajian dari Rangkas ke Serang, dari Rangkas ke Serang. Ini lagi kita buat kajian. Mudah-mudahan dari pemerintah pusat nanti bisa kalau sudah ada DED-nya, saya kira nanti pemerintah pusat kan tinggal mengeksekusinya, tinggal kapanpun mereka mau dan ada anggarannya, insya Allah bisa terjadi untuk kemajuan Banten saya kira. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman di angkutan kota begitu ini bisa menjadi penghubung nantinya Pak Dewan ya, bukan berarti tidak sama sekali kehabisan ini tidak kehabisan trayek. Saya kira DKI itu bisa menjadi contoh lah. DKI itu bisa menjadi contoh. Kita nggak usah ngomong di Singapura, kita nggak usah ngomong di Malaysia. Saya kira DKI menjadi contoh terdekat kita bisa kita sinergikan. Nah, tapi memang pemerintah Banten juga harus bersiap ya, gubernur dan legislatif harus bersiap juga. Berhitung masalah penganggaran. Masalah penganggaran ini kita harus juga berhitung karena memang kalau kita hitung tidak kecil anggaran yang nanti untuk misalnya ini kan masih digratiskan ya sampai akhir tahun gitu. Nah, itu udah berapa miliar harus kita alokasikan kan untuk itu. Nah, untuk tahun depan kita harus juga berpikir gitu. Harus berpikir secara keekonomian atau memang mau tetap mau akan kita berikan subsidi. Nah, ini menjadi pilihan saya kira. Nah, kita juga akan melibatkan saya kira nanti di sub kita minta di sub untuk melibatkan alat transportasi umum untuk menjadi untuk bersinergi sehingga mereka tidak kehilangan penumpang ya atau penghasilan yang kalau menurut versi mereka turun ya penghasilannya. Offsetnya untuk penghasilannya ya. Tapi mudah-mudahan ini
perkembangan selalu terus terjadi, Betul, artinya juga betul. jangan sampai tertinggal begitu. Salah satunya juga adalah kemajuan dari layanan transportasi. Nah, tadi disampaikan bahwa ini sampai dengan akhir tahun masih digratiskan ya untuk Trans Banten, walaupun memang rutenya masih terbatas ya Pak Dewan ya. Nah, ini kan juga untuk mencerminkan bagaimana budaya masyarakat untuk juga tertarik menggunakan moda transportasi massal. Apakah ini cukup efektif dengan digratiskan terlebih dahulu? Harusnya efektif itu terbukti Jakarta ya, walaupun memang masih macet ya, tapi minimal mengurangi kemacetan itu, mengurai berapa persen dari kemacetan itu. Nah itu penting. Jadi sebenarnya tidak hanya satu mode transportasi aja, misalnya trans gitu. Kita kan juga nanti kita akan dorong misalnya KRL gitu ya, gitu, atau nanti kita dorong apa lagi gitu, misalnya nanti yang di Jakarta ada KRL, ada apa yang di atas itu MRT gitu misalnya, kan bisa jadi nanti MRT misalnya Tangerang Raya paling siap misalnya kan, Tangsel siap ya kan, Kabupaten Tangerang siap, Kota Tangerang saya kira siap gitu. Kalau kayak MRT itu juga nyampe Serang kan juga dahsyat itu pasti kan, pasti orang akan lebih efektif lagi gitu pergeserannya gitu. Jadi nggak cuma nanti numpuk di Tangerang Raya, saya kira nanti juga Serang menjadi rame, Kabupaten Serang, Kota Serang merata. Jadi pembangunan juga akhirnya akan merata. Lebih merata lagi. Jadi lebih luas ya. Artinya ini banyak sekali terobosan-terobosan dengan adanya layanan ataupun juga kemajuan dari segi layanan transportasi untuk masyarakat. Memudahkan juga. Banyak yang urban juga mungkin ya. Betul. Ada yang memang kerjanya di Jakarta dan lain sebagainya. Jadi membutuhkan moda transportasi, salah satunya tadi di layanan kereta api begitu ya. Perpanjangan jalur begitu ya Pak Dewan. Dari KRL Komuter Line dari Rangkas Bitung ke Serang. Apakah juga ini menjadi strategis dalam konteks transportasi publik Banten? Betul, sangat strategis. Makanya kita tahun besok ini kita agendakan untuk kajiannya. Bagaimana kajian? Sekarang kan sampai Rangkas nih, ya Komuter Line, KRL sampai Rangkas ya. Kan kita berharap nanti nggak sampai cuma Rangkas, tapi bagaimana bisa menembus sampai juga Serang dan juga Pandeglang. Ini penting saya sampaikan, Pandeglang. Karena Pandeglang ini juga nanti juga menjadi menarik gitu. Misalnya sekarang itu ya mobilisasi dari dari Rangkas itu kan sangat besar yang ke Jakarta. Baik itu masyarakat yang bekerja di Jakarta. Ataupun yang membawa hasil produk-produk pertanian dan perkebunan. Nah ini kan yang ditangkap oleh PT KAI ya, dengan akan difasilitasi dengan gerbong khusus pertanian itu juga saya kira juga bagian dari inovasi yang menarik untuk transportasi kita ke depan. Dan itu tentunya untuk kemajuan Banten. Saya kira kalau kereta api ini bisa nyampe tembus Serang dan juga Pandeglang, saya kira akan cepatlah kemajuan transportasi di Banten ini. Banyak pilihan yang pilihan nantinya gitu. Jadi nanti orang tidak lagi berbondong-bondong lewat kendaraan pribadi. Walaupun memang hari ini kan kita dorong juga tol sampai Pandeglang kan, nyampe mana? Kemungkinan tahun depan ini bisa jadi, walaupun memang anggarannya masih dari pusat kemarin kita cek ya, ini belum ada, tapi insya Allah targetnya 2029 sudah terbangun sampai mana namanya? Ujung itu Pandeglang apa namanya? Yang kek gitu. Tanjung Lesung. Kita berharap nanti Tanjung Lesung juga bisa berkembang. Gitu. Wah, ini makin maju ya. Jadi satu daerah dengan infrastruktur yang memadai, artinya pembangunannya juga akan lebih merata, terutama juga dari sektor perekonomian juga. Mudah-mudahan masyarakat sekitar pun juga terangkat begitu ya, Pak Dewan ya. Dengan hadirnya moda transportasi yang lebih efisien, lebih efektif begitu. Jadi memudahkan juga untuk masyarakat. Nah, dari segi anggaran juga, karena kan tadi disampaikan ini infrastruktur adalah salah satu hal yang juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit ya Pak Dewan. Tapi dengan adanya terobosan-terobosan ini tentunya didukung. Bagaimana mensiasati agar program-program lainnya pun juga tetap berjalan ya dari sektor-sektor lainnya yang menjadi skala prioritas. Seperti apa Pak Dewan? Ya, ini kita lagi coba. Memang saya juga rada prihatin ya, keprihatinan sebagai Wakil Ketua Komisi 4 memang rada prihatin di masalah transportasi ini. Di Dinas Perhubungan ini anggarannya masih terlalu minim memang untuk mensupport untuk pembangunan yang ada
di Banten masalah transportasi. Tapi ya tetap kita harus optimis bahwa ke depan kita harus tetap memprioritaskan, salah satunya adalah Dinas Perhubungan ini yang berkenaan langsung dengan masalah transportasi. Gitu. Kita hanya hari ini kan Trans Banten aja kan baru beberapa bis yang kita punya. Armadanya belum banyak gitu. Makanya wajar kalau ada yang ngomong bahwa Trans Banten masih sekedar simbolis gitu ya. Ya wajar, kita wajar. Tapi kita nggak boleh pesimis juga bahwa kita harus terus berkembang, kita harus terus mencari solusi untuk kemajuan Banten itu, terutama di wilayah transportasi. Makanya kita bilang walaupun kita masih sedikit, mudah-mudahan kita bisa pengadaan bis lagi nanti di 2027, 2028 dan 2029. Karena kalau kita lihat di 2026 nggak ada untuk anggaran untuk pengadaan bis ya, masih nggak ada. Tapi nggak apa-apa karena memang kita tahu semua lah, karena memang setelah option ya kan terjadinya tadi ada TKD, transfer daerahnya juga dikurangi, ini menjadi pukulan telak ya. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga membantu kita, karena memang kalau yang tadi saya katakan KRL itu nggak mungkin tidak disupport dari pusat, sangat tidak mungkin, karena KRL itu 1 kilo itu nilainya sudah triliunan, itu udah 1 triliun mungkin gitu. Jadi tidak mungkin gitu dengan anggaran provinsi. Tapi saya yakin kalau itu, apalagi kita di Banten ya, penyangga DKI, saya kira ya harus diprioritaskan gitu. Dan gubernur kita kan sekarang dekat dengan kekuasaan, ya partainya juga partai pemenang. Saya kira ini menjadi peluang gitu untuk Bang Andra untuk segera mengajukan proposal ke pusat, sehingga ini menjadi Banten menjadi prioritas pembangunan di wilayah transportasinya juga. Ya, mudah-mudahan ya terus didukung juga dari pemerintah pusat ya terkait dengan anggaran, karena memang luar biasa fantastis pastinya nilainya. Nah, saat ini pemerintah Provinsi Banten juga sedang membuat usulan ya, bahasan tentang rencana pergub tentang transportasi massal. Usulan yang mungkin ada masukan dari DPRD terkait dengan pergub tersebut. Iya, itu memang kita lagi kita coba masukan ya nanti tentang integrasi dari transportasi ini, karena memang tidak bisa kita sepotong-sepotong ya. Kita kan harus secara Banten secara keseluruhan. Makanya saya bilang bahwa yang paling siap terintegrasi dengan DKI itu ya memang Tangerang Raya. Tapi kita nggak boleh melupakan Serang, Cilegon ya kan, Lebak, apalagi Pandeglang gitu. Tapi secara konsep memang secara utuh kita lagi coba kaji gitu ya. Kita dapat kajian juga bahwa mana bagian yang provinsi mampu nanti kan gitu yang kita lakukan, kayak tentang KRL gitu. Kajiannya kita mampu, kita ada anggarannya kajian, kita laksanakan kajian TED-nya, sehingga kajian tentang transportasinya, sehingga nanti pusat itu ketika ini sudah ada kajiannya, tinggal kalau udah ada anggarannya tinggal menjalankan bahwa ini sudah layak dan dikatakan untuk membuat pembangunan keberlanjutannya seperti itu. Baik, ya ini dari segi kajian-kajiannya juga memang juga harus dipersiapkan ya, DED dan lain sebagainya, dan dorongan begitu ya terkait dengan pergub tentang transportasi massal. Kemudian bagi para sopir, ya ini sopirnya kan banyak begitu ya, terutama sopir angkot dan juga pelaku transportasi. Dari DPRD sendiri apakah juga ada usulan terkait dengan dorongan agar sistem transportasi di Banten ini bisa lebih baik dan perlindungan juga untuk para pelaku transportasi? Tentunya kita kemarin juga sudah menerima beberapa aspirasi dari mereka. Kita lagi bahas dengan Dinas Perhubungan juga, nanti kita akan sampaikan ke Gubernur bahwa mereka yang terimbas dari kebijakan dari pemerintah Provinsi Banten ini tidak boleh merugi atau tidak boleh tidak diperhatikan gitu. Makanya kita lagi cari solusi bagaimana salah satunya itu bisa jadi ada trayek baru, bisa jadi ya kan, trayek baru yang memang bisa mereka dapatkan gitu. Dan dipermudah, atau memang tadi yang saya bilang memang pakai model menjadi penghubung, jadi feeder ya, itu juga menjadi solusi. Nah, tapi belum kita tentukan ya, belum kita putuskan. Nanti kita akan minta ke Gubernur gitu mana yang terbaik gitu, dengan kondisi anggaran kita yang memang lagi tidak mendukung ini ya untuk permasalahan transportasi terutama. Karena memang tadi tahun ini memang masih tahunnya infrastruktur saya kira sama pendidikan gratis gitu ya. Dua item itu yang menjadi proyek pilot RPJMD-nya
Pak Gubernur, saya kira itu. Program unggulan yang Program berjalan di unggulan yang 2025 berjalan, ya, dari 2025 pendidikan dan dan infrastruktur. 2026 masih berlanjut ya, pendidikan dan juga untuk infrastruktur. Nah kemudian Pak Dewan, ini kan di Komisi 4 memang juga salah satu mitra kerjanya adalah di mitra-mitra yang berhubungan dengan infrastruktur. Kemudian dengan sektor swasta, apakah juga ada dorongan untuk bekerja sama agar modernisasi sistem transportasi juga berjalan begitu? Iya, tentunya kita juga berharap ada dukungan dari swasta ya, karena memang selama ini kan juga sebenarnya kayak bis-bis itu kan juga dari swasta kebanyakan ya, transportasi bis, angkot dan lain sebagainya. Kita memang sangat berharap mereka berperan aktif juga membantu kita untuk mempermudah accessibility untuk transportasi kita, gitu kan? Karena kalau tanpa mereka pun nggak mungkin pemerintah bisa menyiapkan seluruh kendaraan ya atau untuk alat transportasi itu. Makanya saya berharap bahwa semuanya ayo bersama-sama bahwa Banten ini juga harus berkembang. Banten ini tidak boleh kalah dari dari provinsi yang ada di Jawa ini ya kan, terutama di Jawa. Ini kan tormenternya Jawa ini ya kan. Jawa DKI ini kan kita paling walaupun memang secara APBD kita paling kecil, tapi kan secara kabupaten kotanya juga kita sedikit gitu. Ya kayak misalnya Jawa Barat ya kan, dia APBD-nya 36 ya. Tapi dia provinsinya banyak juga. 29 kalau nggak salah, 30 gitu ya kan. Artinya kayak Jawa Tengah juga sama gitu kan. Kabupaten kotanya juga banyak gitu, Jawa Timur apalagi gitu. Nah kita memang secara kabupaten kota lebih besar dari DKI ya, tapi lebih besar dari DKI, tapi APBD-nya memang paling terkecil lah di antara provinsi yang ada di Jawa ini. Tapi kita tetap harus optimis. Tetap harus semangat untuk memajukan karena kita juga paling muda, ya provinsi paling muda gitu kan. Artinya kan baru lahir tahun 2000 ya kan, di zaman pemerintahan Gus Dur gitu kan. Presidennya Gus Abdurrahman Wahid yang kemarin baru saja mendapatkan gelar pahlawan. Nah ini juga kado untuk Banten karena beliaulah yang tanda tangan bentuk provinsi Banten ini, saya kira gitu ya. Jadi ini momentum ini harus kita maknai, harus untuk bagaimana kita tetap optimis untuk memajukan Banten akan lebih baik lagi. Lebih baik lagi, terutama juga yang memang bersentuhan langsung berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Betul. Ya. Ini yang menjadi layanan dasar juga kebutuhan transportasi. Terakhir mungkin Pak, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan tema kita kali ini, apa harapan dan juga pesan yang ingin disampaikan? Saya berharap sih memang Dinas Perhubungan ini menjadi dinas unggulan, dinas yang menjadi dinas tipe A istilahnya, yang memang mendapatkan penganggaran yang baik gitu, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat, terutama di bidang transportasi gitu. Kita harus juga segera mengkiblat ke Jakarta gitu, walaupun tidak 100% kita mampu gitu, karena APBD yang terlalu tinggi ya. Jakarta itu APBD-nya sudah 95 triliun gitu. Sementara kita sekarang tinggal 10 triliun gitu, sudah turun terus dari 12 ya kan, sudah turun terus, sekarang tinggal 10 triliun. Tapi kita tetap harus optimis, tetap berkreasi, ya kan, terus juga harus memaksimalkan peluang PAD sehingga untuk pembangunan terutama di bidang transportasi ini harus segera sama, atau sebenarnya harus minimal sama lah dengan DKI, sehingga transportasi kita menjadi transportasi yang modern dan terintegritas. Betul. Dan tentunya manfaatnya tentu untuk masyarakat Banten tentunya gitu. Modern dan terintegritas ya, bisa terintegrasi dengan layanan-layanan yang baik. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Muhammad Nurholis dari Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten, sekaligus juga Ketua Fraksi dari PKB DPRD Provinsi Banten, terkait dengan tema kita menuju transportasi publik terintegrasi di Provinsi Banten. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu, sehat-sehat selalu, nanti kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Dan pemirsa, Banten TV Podcast sudah berakhir perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.